Malam itu, hujan deras mengguyur kota, kilat sesekali membelah langit, menerangi sesosok wanita yang duduk termangu di tepi jendela besar sebuah rumah. Dia adalah Nadia, wanita berusia 35 tahun, yang kini berubah dari istri seorang pria biasa menjadi pasangan seorang kakek kaya raya berusia 80 tahun bernama Sugiono. Namun yang membuat Nadia tak habis pikir adalah soal harta yang kini mengelilinginya. Bagaimana mungkin Sugiono yang sudah sangat sepuh masih bisa mendampinginya dengan kekuatan yang tak terduga dan tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dengan pesona dan wibawa yang begitu memikat serta senyum hangatnya, meskipun usianya sudah sangat tua, Sugiono masih terlihat bugar, jauh dari kesan lemah. Ketertarikan Sugiono pada Nadia pun semakin jelas dalam waktu singkat mereka semakin dekat. Dan Sugiono menawarkan kehidupan yang tak pernah Nadia bayangkan sebelumnya. Kemewahan, kenyamanan dan kesenangan tanpa batas. Namun, di balik itu semua, Nadia tak pernah menyangka bahwa suami barunya ini juga mampu memberikan sesuatu yang lebih mengejutkan, kepuasan di ranjang yang luar biasa. Pada malam pertama pernikahan mereka, Nadia masuk ke kamar dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa Sugiono sudah tua, namun betapa terkejutnya Nadia ketika Sugiono mendekatinya dengan penuh gairah. Dia tak hanya lembut. Pernah di suatu malam sampai Pak Sugiono minta sampai 11 kali dia sangat berenergi. Seakan-akan usianya tak memengaruhi vitalitasnya sama sekali. Setiap malam, Sugiono selalu membuat Nadia melayang dalam kepuasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan ketika ia masih bersama Tio. Namun di tengah semua kepuasan itu muncul rasa curiga. Bagaimana mungkin seorang kakek berusia 80 tahun mampu memiliki stamina yang begitu luar biasa? Nadia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Rasa penasaran ini semakin tumbuh ketika Nadia mendengar bisikan-bisikan dari para pelayan rumah tangga tentang betapa anehnya stamina Sugiono. Ada yang bilang Sugiono menggunakan obat-obatan rahasia dari luar negeri. Ada juga yang berpendapat bahwa Sugiono pernah menjalani perawatan medis canggih yang hanya tersedia untuk orang super kaya. Namun, tak ada satupun yang bisa memberi jawaban pasti. Rasa penasaran yang kian besar mendorong Nadia untuk melakukan investigasi diam-diam. Ia mulai menyelidiki segala hal tentang Sugiono. Nadia menyelidiki riwayat kesehatan suaminya. Ada seorang dokter spesialis yang pernah merawat Sugiono beberapa tahun lalu. Dari perbincangan dengan dokter tersebut, terungkap bahwa Sugiono pernah menjalani operasi kecil beberapa tahun yang lalu. Namun, bukan operasi yang terkait dengan vitalitas atau keperkasaan. Ada satu fakta yang mencuri perhatian Nadia. Dokter itu sempat bercerita bahwa Sugiono sering melakukan perjalanan rahasia ke sebuah tempat di pegunungan terpencil. Dokter itu tak tahu pasti apa yang dilakukan Sugiono di sana, tapi ada desas-desus bahwa tempat tersebut merupakan pusat pengobatan tradisional kuno yang menggunakan metode-metode tak biasa. Didorong oleh rasa ingin tahu yang semakin besar, Nadia akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat yang disebut-sebut oleh dokter itu. Nadia beralasan kepada keluarganya bahwa ia ingin berburu, padahal sebenarnya ia ingin menyelidiki rahasia suaminya di pegunungan tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Nadia tiba di desa kecil yang disebut oleh dokter itu. Di sana ia bertemu dengan seorang tabib yang dikenal sebagai penjaga rahasia pengobatan tradisional turun-temurun. Dengan penuh rasa ingin tahu, Nadia mengajukan berbagai pertanyaan. Tabib tersebut bercerita tentang sebuah ritual kuno yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berusia lanjut. Ritual ini dipercaya mampu mengembalikan vitalitas seseorang,
membuatnya tetap perkasa meski tubuhnya sudah renta. Namun ada harga yang harus dibayar. Siapapun yang menjalani ritual ini akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga, jiwa mereka. Tabib itu bercerita tentang sebuah ritual kuno yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berusia lanjut. Ritual ini dipercaya mampu mengembalikan vitalitas seseorang, membuatnya tetap perkasa meski tubuhnya sudah renta. Namun ada harga yang harus dibayar. Siapapun yang menjalani ritual ini akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga, jiwa mereka. Nadia terkejut mendengar cerita tabib itu. Apakah Sugiono benar-benar menjalani ritual tersebut? Apakah itu sebabnya suaminya bisa memiliki stamina yang begitu luar biasa? Tabib itu menjelaskan bahwa orang-orang yang menjalani ritual ini mungkin tampak sehat dan bugar, tetapi sebenarnya jiwa mereka sudah hampa. Mereka menjadi seperti boneka hidup yang hanya memenuhi hasrat. Nadia kini sadar bahwa kebahagiaan yang ia rasakan bersama Sugiono hanya bersifat sementara. Ia mungkin mendapatkan kepuasan fisik dan materi, tetapi di balik itu semua ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan apapun. Kegemerlapan harta dan keperkasaan Sugiono hanyalah fata morgana. Malam itu, cahaya rembulan yang memancar masuk melalui jendela menyinari Nadia. Dia teringat pada kehidupan sederhana yang ia miliki bersama Tio, meski tidak mewah, namun penuh dengan kehangatan dan kedekatan emosional yang sejati. Hikmah yang besar dipetik. Nadia akhirnya mengerti bahwa hidup bukan hanya soal kepuasan fisik atau kekayaan materi. Ada harga yang harus dibayar untuk segala sesuatu, dan seringkali harga tersebut jauh lebih besar dari yang kita kira. Kepuasan di ranjang dan limpahan harta tidak menjamin kebahagiaan, apalagi jika harus mengorbankan sesuatu yang jauh lebih penting, hubungan yang tulus dan jiwa yang hidup. Pesan yang dapat diambil. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada materi atau nafsu semata, melainkan pada hubungan yang dibangun atas dasar cinta, kepercayaan, dan kedekatan hati. Jangan pernah tergoda oleh kilauan sesaat yang pada akhirnya hanya membawa kehampaan. Dari cerita ini kita belajar bahwa dalam hidup kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang tampaknya menggiurkan. Namun di balik itu ada konsekuensi yang tak terduga. Kebahagiaan sejati tak bisa dibeli dengan harta atau dicapai melalui kepuasan fisik semata, melainkan lahir dari kedalaman cinta dan kejujuran hati.